Selamat datang kembali ke channel ini. Terima kasih menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan like. Ketika membuat konsep naskah, kita seringkali dihadapkan dengan pilihan begitu banyak kode klasifikasi arsip sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Inilah 3 cara untuk memilih kode klasifikasi arsip. Pertama, pahami masalah berdasarkan isi informasi dokumen yang tercipta dari fungsi dan kegiatan organisasi dan tidak berdasarkan struktur organisasi. Kedua, pahami fungsi dan urusan organisasi Anda. Ini akan membantu Anda dalam menentukan klasifikasi yang tepat. Ketiga, tentukan kata tangkap atau kata kunci yang mewakili keseluruhan informasi. Kadang kita menentukan perihal surat itu agak kesulitan Bapak dan Ibu ya. Kadang ada 2 kegiatan ya, kayak tadi undangan menghadiri BIMTEK gitu. Nah, terus juga mungkin ada yang agak abu-abu nih, misalkan proses penyusunan rencana anggaran. Nah, rata-rata Bapak dan Ibu itu akan memberikan kode atau memberikan kata tangkap ya, memberikan indeks. Indeks itu untuk menentukan kode Bapak dan Ibu ya. Tentukan indeks atau kata tangkapnya dulu ya. Itu Bapak dan Ibu menulisnya adalah mungkin karena di situ tulisan perencanaan anggaran tahun 2024. Bapak dan Ibu kadang terkecoh kepada keuangannya. Padahal sebenarnya fungsi keuangan itu pada saat kegiatan tersebut sudah bisa dianggarkan ya. Kalau perencanaan itu pada saat Bapak dan Ibu merencanakan. Jadi artinya terkait perencanaan anggaran. Diberikan kode adalah kode perencanaan keuangan atau perencanaan keuangan. Jadi ambillah di kode perencanaan. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu melihat perihal surat. Kadang-kadang perihal atau hal surat itu belum tentu menunjukkan isi. Jadi Bapak dan Ibu harus hati-hati ya. Karena memang menentukan kata tangkap, kemudian kode klasifikasi ini sangat menentukan dalam pemberkasan. Pemberkasan menentukan dalam pembuatan daftar arsip yang baik. Pembuatan daftar arsip yang baik menentukan dalam proses pemindahan, pemusnahan, kemudian dalam proses penyerahan nasib. Kemudian juga menentukan kembali dalam hal tadi yang saya bilang, perencanaan ya, perencanaan anggaran, supaya Bapak dan Ibu mungkin bisa mendapatkan keyakinan, oh dengan daftar ini kita bisa membuat perencana dari pembuatan depo arsip misalkan, penyusunan anggaran, kemudian kita bisa tahu nih, ya dengan kode dengan membuat daftar arsip berapa banyak berkas yang akan kita musnahkan tentunya dengan JRA ya Bapak dan Ibu ya. Berapa yang permanen, berapa yang musnah. Nah, jadi dengan klasifikasi Bapak dan Ibu nanti apalagi dengan template yang sudah diinisiasi oleh Direktorat Kearsipan Daerah 1 dengan jenis arsipnya Bapak dan Ibu dan nasib akhirnya bisa kelihatan oh semua sekian arsip permanen. Bisa dihitung Bapak dan Ibu berapa jumlah berkas. Misalkan Bapak dan Ibu punya misalkan di arsip keuangan itu ada dari 22 kode arsip ya, misalkan 22 kode arsip, ada 10 yang permanen atau bernilai guna sejarah. Kemudian Bapak dan Ibu di antara 10 itu ada punya 5 jenis arsip yang permanen. Artinya bisa diprediksi Bapak dan Ibu ya. Oh, ternyata untuk keuangan ada kira-kira 10 arsip yang akan menjadi permanen. Ini jadi dampaknya luar biasa Bapak dan Ibu ya. Bisa banyak aspek yang kita bisa potret dari pembuatan klasifikasi yang benar. Kemudian